Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Kurniawati, pengajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SDN 1 Segalamide, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung. Saya juga seorang mahasiswi PPG dan Jabatan PAI Bat 1 di LPTK UIN Raden Intan Lampung. Kali ini saya akan menyajikan video praktek pembelajaran di kelas 6 SD dengan tema iman kepada kodo dan qadar. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Lihat, coba samping kanan kirinya ada sampah tidak? Bersih? Alhamdulillah. Ya, sebelum Ibu mulai hari ini, kalian sudah siap belajar? Sudah. Ya, mari Aska pimpin doa. Mari kawan-kawan sebelum belajar kita berdoa. Angkat tangannya. Amin amin ya robbal alamin. Siapa yang tidak masuk hari ini? Diandra. Kenapa Diandra nggak masuk? Sakit. Kita doakan semoga Diandra cepat sembuh ya. Sebelum kita mulai, sama-sama kita murojaah baca surat Ad-Duha. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha qaulahul azim. Tepuk semangat. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali memulai pelajaran PAI Pendidikan Agama Islam. Sebelum kita memulai pembelajaran materi yang baru, Ibu ingin bertanya, kemarin kita sudah belajar surat Al-A'la. Surat Al-A'la surat keberapa dalam Al-Quran? Surat? Iya, pintar. Surat ke-87. Ada berapa ayat? 19 ayat. Nah, hari ini Ibu akan mempelajari materi bab 6 tentang kodo dan qadar. Apa itu kodo dan qadar? Apa Apip tahu? Kodo adalah takdir yang tidak bisa dirubah. Qadar adalah takdir yang bisa dirubah. Iya. Kenapa kita harus beriman kepada kodo dan qadar? Ada yang tahu? Apa Hazel? Iya, bagus, pintar, boleh, karena termasuk ke dalam rukun iman. Apa yang kita lakukan kalau kita dapat nilai jelek? Apa Nisa? Oke, menerima dengan lapang dada. Dan jangan lupa tetap belajar dengan giat. Jadi hari ini tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama agar kalian tahu pengertian kodo dan qadar. Yang kedua, kalian mengerti apa itu perbedaan kodo dan qadar dan bagaimana bersikap, bertawakal, ikhtiar sebagai wujud perwujudan kita beriman kepada kodo dan qadar serta berperilaku rendah diri menyikapi takdir Allah, baik takdir baik maupun takdir buruk. Ya, sebelum kita mulai, Ibu ingin memperlihatkan sebuah cerita. Tolong disimak baik-baik. Rahimahullah ta'ala, salah seorang ulama besar kaum muslimin, pada kesederhanaan dan tawakal. Hakim rahimahullah suatu hari berkata kepada istri dan 9 putri bahwa ia akan pergi untuk menuntut ilmu. Istri dan putri-putri ini keberatan karena siapa yang akan memberi mereka makan?
Salah satu dari putri-putri itu berusia 10 tahun dan menghafal Al-Quran. Dia menenangkan semua. Biarkan beliau pergi, beliau menyerahkan kita kepada Zat yang maha hidup, maha memberi rezeki, dia berhormat. Hati pun pergi. Hari itu berlalu, malam datang menjelang. Mereka mulai lapar, tapi tidak ada makanan. Semua mulai memandang protes kepada putri 10 tahun yang telah membawa kepergian ayah mereka. Putri hafal Al-Quran itu kembali meyakinkan mereka. Beliau menyerahkan kita kepada Zat yang maha hidup, maha memberi rezeki, dan tidak pernah mati. Dalam suasana seperti itu, pintu rumah mereka ditutup. Pintu dibuka, terlihat para penunggang kuda. Mereka bertanya, adakah air di rumah kalian? Penghuni rumah menjawab, ya, kami memang tidak punya apa-apa kecuali air. Air dihilangkan, menghilangkan dahaga mereka. Pemimpin penunggang kuda itu pun bertanya, rumah siapa ini? Penghuni rumah menjawab, Hatim Al-Asad. Penunggang kuda terkejut, Hatim udah besar kaum muslimin. Penunggang kuda itu mengeluarkan sebuah kantong berisi uang dan dilemparkan ke dalam rumah. Dan berkata kepada para pengikutnya, siapa yang mencintai saya, lakukan seperti yang saya lakukan. Para penunggang kuda lainnya pun melemparkan kantong-kantong mereka yang berisi uang. Sampai pintu rumah sulit ditutup karena banyaknya kantong-kantong uang. Mereka kemudian pergi. Tahukah antum siapa pemimpin penunggang kuda itu? Ternyata dia adalah Abu Ja'far Al-Mansur Amirul Mukminin. Kini giliran putri 10 tahun yang telah hafal Al-Quran itu memandangi ibu dan saudari-saudaranya. Dia memberikan pelajaran akidah yang sangat mahal sambil menangis. Dia berkata, jika satu pandangan makhluk bisa mencukupi kita, maka bagaimana jika yang memandang kita adalah Al-Khaliq? Terima kasih nak, kau telah mengingat kami yang dominasi kegelisahannya hanya urusan dunia. Hingga lupa ada Al-Hayyur Razzaq, hingga lupa jaminannya. Dan dilahirlah rezeki kalian bukan di pekerjaan, bukan di bank, bukan di kebun, bukan di toko, tapi di langit. Hingga kami lupa tugas besar akhirat. Oleh Allah, janganlah engkau menjadikan dunia sebagai kegundahan bangsakan. Ya, dari kisah tadi kita lihat siapa tokoh utamanya tadi? Siapa tokohnya? Hatim Al-Asad. Ya, ada Hatim punya seorang apa? Seorang anak putri. Berapa tahun usianya? 10 tahun. Dia apa masalah yang dihadapinya? Ayahnya akan pergi jauh, sedangkan di rumahnya tidak ada makanan. Bagaimana mengatasinya? Kata putrinya, apa tadi? Kata putrinya bagaimana mengatasinya? Farah, harus terima dengan lapang dada, ikhlas. Nah, akhirnya datang pertolongan Allah yang tak terduga. Ternyata rezeki itu datangnya dari Allah. Jadi kita harus percaya dengan ketentuan Allah. Allah sudah mengatur, ya, mengatur takdir kita, baik takdir buruk maupun takdir baik. Nah, jadi qada itu adalah ketentuan Allah yang sudah ditetapkan sejak zaman azali. Contohnya apa? Qada, kita terlahir sebagai ya manusia, maksudnya terlahir sebagai perempuan, laki-laki. Ya, tanggal lahir kita itu termasuk qada. Selain itu, apalagi yang termasuk qada? Kematian, betul, pintar. Apalagi yang termasuk qada? Lahir, mati, jenis kelamin. Ya, sedangkan qadar adalah sesuatu yang bisa dirubah. Contohnya apa? Apa yang bisa dirubah? Apip, apa yang bisa dirubah?
Kepintaran. Nah, kalian bisa pintar kalau dengan belajar tadi seperti Putri Hatim, dia dengan bertawakal kepada Allah mendapat rezeki. Ya. Kemudian apalagi kenapa kita harus beriman tadi kepada qada dan qadar? Karena qada dan qadar termasuk rukun iman yang keberapa? Keenam. Ya, jadi kita harus percaya kepada qadanya Allah dan qadarnya Allah. Karena termasuk rukun iman yang keenam. Iman itu harus kita yakini di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan. Ya, selanjutnya Kibu sudah buat kelompok. Ya, ini ada lembar kerja. Tolong dibagikan ke belakang. Ke kelompok belakang, bagikan ke kelompok belakang. Ya, kita lihat sebentar ya. True story ya, kisah sebenarnya. Surat cinta dari seorang anak. Adalah sebuah kisah tentang seorang anak bernama Charlie yang diduga terdiagnosis kanker saat berusia 5 tahun. Lebih tepatnya pada tanggal 5 Mei 2005. Nama aku Charlie William. Aku bisa saja mati sekarang, tapi aku baru saja tahu kalau aku tidak mati. Di rumah sakit, aku harus melakukan perawatan medis seperti radioterapi yang membuat aku harus pergi ke sebuah terowongan silinder selama setengah jam. Itu cukup menakutkan bagi anak seusia aku. Aku juga harus melakukan MRI dengan masuk ke terowongan silinder yang diisi dengan segala macam suara ketika kita berada di dalamnya. Tapi saya bisa melaluinya dan terbebas dari kanker. Saya adalah anak normal yang memiliki perjalanan mengerikan di masa kecilnya. Tapi saya memiliki sesuatu yang positif dan itu semua membuat saya berpikir serius dan bijaksana tentang kehidupan. Kanker telah membuat saya berpikir lebih bijaksana dalam melihat kehidupan apa yang ada di hadapan saya. Sekarang setelah dari kisah ini apa takdir yang dialami oleh tokoh itu? Bagaimana tokoh itu menerima dengan sabar dan apa yang bisa kita pelajari dari tokoh tersebut? Nah, coba sekarang kalian diskusikan di kelompoknya masing-masing. Ya, sudah? Kalau sudah, siapa kelompok? Sudah selesai semua? Ya. Kelompok berapa yang ingin mempresentasikan ke depan? Oke, kelompok 1. Dimulai dari kelompok 1 ya. Nanti dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 masing-masing mempresentasikan ya hasil diskusinya. Ya, silahkan. Apa takdir yang dialami anak tersebut terkena sakit kanker? Bagaimana tokoh tersebut menerima dengan sabar dan lapang dada? Yang kita harus pelajari adalah kita harus tawakal menerima ketentuan Allah. Ya, beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Ya, setelah kelompok 1 memberikan penjelasannya, siapa kelompok yang ingin menanggapi? Ya, kelompok 4. Ya, terima kasih kelompok 4. Ya, kita beri aplaus untuk kelompok 4. Ya, setelah kelompok 1, kelompok 2, silahkan
Maju. Ya, Barka silakan maju. Setiap takdir yang datang kepada kita, kita harus tawakal bahwa takdir itu ketentuannya sudah dari Allah. Ya, sebelum Ibu akhiri, Ibu akan menanyakan. Tadi kita sudah belajar tentang kodo dan kodar. Sekali lagi, apa itu kodo? Takdir yang tidak bisa dirubah. Apa itu kodar? Takdir yang bisa dirubah. Bagaimana sikap kita menyikapi takdir tersebut? Bagaimana sikap kita? Harus lapang dada, ikhlas, tawakal, menerima takdir. Mengapa kita harus tetap berusaha? Kan udah ditentuin nih, takdirnya kamu misalnya dapat nilai jelek, tapi kita tetap harus berusaha. Kenapa? Keadaan suatu kaum jika kita mau merubahnya. Nah, bagaimana cara merubahnya? Dengan belajar dan berdoa. Ya, sebelum kita tutup, sama-sama kita tepuk dang ding dung. Ya, siap? Tepuk dang ding dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Jadi kesimpulan kali ini setelah kita mempelajari kodo dan kodar, apa aja kesimpulannya? Barka, kodo adalah? Ya, sedangkan kodar adalah? Ya, apa yang kita pelajari hari ini? Tentang kodo dan kodar. Besok kita akan belajar tentang takdir mubram dan takdir mu'allaq. Nah, sebelum kita tutup, kita sama-sama berdoa. Mendoa sebelum doa penutup majelis, silahkan Aska dipimpin. Kita berdoa dimulai. Setelah pulang ke rumah, pelajari kembali pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini. Jangan lupa beri salam kepada kedua orang tua, tetap belajar, ingat ya, kita harus tetap menghormati orang tua, dan jangan lupa belajar agar mendapat nilai yang bagus. Walaupun tidak ada manusia diciptakan di dunia ini yang bodoh, semua pintar. Jadi bagaimana supaya pintar? Belajar, nah, berusaha, berikhtiar. Ya, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.